Iya, kembali lagi kita masih akan berbincang. Ini mungkin kita akan lebih spesifik sebenarnya apa sih yang harus dilakukan terapi terkait dengan apa? terapi, Ada betul. SEF itu tadi, spiritual, emotional, freedom, teknik. Itu sebenarnya teknik seperti apa? Jitu nggak sih Pak Fuad? Wah, jadi sebetulnya gini. Nanti maunya nyari-nyari rokok lagi gitu. Jadi teknik SEF ini sebetulnya bukan hanya untuk rokok. Oh, Dia untuk segala keluhan fisik maupun psikis, ya, trauma, fobia, sedih, marah, apapun gitu itu Mungkin bisa. kaitannya kalau rokok candu mungkin. Ya, kecanduan. Itu karena saya aktif di masalah rokok, saya menggunakannya untuk membantu orang berhenti merokok. Teman-teman saya safter, julukan bagi orang yang melakukan terapi SEF itu safter. Teman-teman saya ada ribuan, mereka melakukan terapi untuk masing-masing. Ada yang dokter melakukannya untuk psikolog ya, mereka menggunakannya untuk membantu anak autis dan sebagainya gitu ya. Nah, macam-macam lah masing-masing dengan bidangnya. Saya karena bidang saya masalah rokok, saya menggunakannya membantu orang berhenti merokok. Nah, terapi ini sebetulnya basicnya itu akupuntur. Basicnya ya, akupuntur. Nah, tapi kalau kita ngomong akupuntur, pasti bayangan orang itu kan di jarum gitu ya, kebayangkan. Orang masih. Tapi sebetulnya basicnya akupuntur. Tapi setelah diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan Amerika atau psikolog-psikolog Amerika, itu ternyata titik-titik akupuntur yang begitu banyak, yang jumlahnya sampai 361 itu bisa disimplify, bisa disederhanakan hanya menjadi 18 titik saja. Jadi mengetuk 18 titik itu di area mana saja? Jadi dari sini ya. Kemudian di sini, kemudian di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, kemudian di bagian di bawah ketiak ini dan di bawah payudara sini. Saya ngelihatnya kayaknya enak ya ditotok ya itu ya. Kita biasa totok aja, kan? Jadi sebenarnya ada lagi titik 8 tadi 9, 10, 11 ada di sini juga. Oh, di jari juga ada. Nah, ketika orang di terapi, maka aliran energi tubuhnya diperbaiki, ya kan? Orang yang tadinya merokok, pertama kali merokok itu pasti nggak enak. Kenapa? Saat itu energi tubuhnya tidak bermasalah, maka tubuhnya menerima rokok itu apa adanya. Apa adanya berarti apa? Nggak enak. Apa adanya rokok tuh nggak enak. Nggak enak. Tapi ketika dia sudah mulai mencoba ngerokok lagi, akhirnya kecanduan. Ketika dia kecanduan, rokok itu jadi enak. Merasa enak, padahal rokoknya nggak berubah ya. Nah, ketika rasa rokok sudah begitu nikmat, itu berarti sudah ketergantungannya semakin tinggi kan? Ketika ketergantungannya semakin tinggi, maka meninggalkannya semakin susah. Nah, terapi ini sebetulnya sifatnya memudahkan. Jadi semua terapi berhenti merokok sifatnya memudahkan seseorang untuk bertahan tidak merokok. Karena orang bisa kok berhenti merokok tanpa terapi itu banyak gitu. Pak Fuad, itu kan tadi dengan totok dengan 18 titik itu ya. Itu prosesnya berapa lama sih Pak Fuad? Kalau proses terapi yang saya lakukan di klinik saya itu maksimal setengah jam itu terapinya saja ya. Tapi saya perlu untuk terapi rokok ini nggak bisa datang langsung terapi, nggak bisa. Kira-kira butuh berapa kali misalnya untuk yang Mas Ali udah berapa tahun sempat ngerokok? Lama lah ya, lama. Kalau untuk misalnya yang lama, jangka panjang. Karena kan Mas Ali kan dari SMA ya. Berapa lama dan kalau yang baru saya berapa selalu lama? menyarankan pasien saya itu ngerokok, mengikuti terapi minimal 2 sesi. 2 sesi. Dengan 2 sesi itu sudah maksimal gitu ya. Yang 2 kali hasilnya udah akupunktur. Bukan, artinya hari ini dan minggu depan. Gitu loh. 2 hari ini dan minggu depan. Itu umumnya sudah maksimal, udah bagus hasilnya. Tapi banyak di antara mereka yang kemudian karena aduh Pak saya sibuk, saya nggak mampu, nggak bisa datang lagi. Tapi dia sudah berhenti ya nggak apa-apa, saya urusan lain, saya nggak bisa maksa dia datang. Tapi maksimal minimal yang mengikuti 2 sesi. Nah, setelah 2 sesi biasanya dia mudah bertahan tidak merokok. Jadi sekali lagi berhenti merokok itu hanya bertahan tidak merokok. Kalau Anda misalnya Anda ngerokok, Anda datang ke tempat saya, Pak saya mau berhenti merokok. Saya bilang Anda jangan ngerokok 1 bulan, saya jamin Anda berhenti ngerokok. Karena ketika 1 bulan orang tidak merokok, pengaruh nikotin di otak ini akan hilang secara berangsur-angsur. Jadi apakah setelah ditotok itu mereka akan otomatis berhenti atau seperti apa? Bukan gini, buat penjelasannya, terapi ini memudahkan seseorang untuk bertahan tidak merokok kan. Nah, jadi dia harus paham bahwa nggak pakai di terapi pun bisa kalau Anda bisa bertahan tidak merokok. Aduh Pak, jangankan 1 bulan, 2 hari aja susah. Yang penting kan seperti itu. Kita ke Pak Ali nih. Ini gimana nih? Perasaan mungkin kan ini udah jalan berapa bulan? Udah jalan 5 bulan ya terapi ini. Ini mungkin di awal-awal apa yang mungkin sulit bagi Anda? Karena kan kebiasaan dari SMA sampai sekarang tentunya berhenti merokok itu sulit sekali kan. Meninggalkan kebiasaan itu. Ini bagaimana pada saat Anda berhenti itu apa yang Anda rasakan? Sebenarnya berhenti ngerokok ini
kita tiap tahun kita berhenti ngerokok kalau siang hari. Waktu bulan Ramadan ini kita puasa berhenti ngerokok. Ya itu sanggup Artinya ya? bisa, sanggup. Artinya bisa, kalau mau itu bisa. Yang paling susah itu begini, bayangkan selama 20 tahun terakhir, teman saya ini cuma 2 golongan. Perokok atau non-perokok yang memiliki toleransi sangat tinggi. Oke. Ya, kalau dia anti, saya maaf, saya nggak mungkin berteman sama orang kayak Pak Fuad nih. Diceramahin Ya. semua adanya kan ya. Artinya cuma 2 ini. Iya, oke. Setelah saya berhenti merokok, ini kan kayak terbalik ini. Saya nggak, jadi silaturahmi saya terputus. Saya bilang, Pak Fuad, saya ada masalah nih. Saya nggak bisa bergaul lagi sama teman-teman saya. Selama 20 tahun terakhir teman saya ini aja gitu, nggak ada teman saya yang anti rokok, itu nggak ada. Dan sangat bermasalah, jadi saya nggak nongkrong lagi kalau malam. Tapi yang saya alamin begini, mungkin banyak ya. Motivasi saya terbesar itu karena saya dikasih sama Pak Fuad buku. Oke, ini ada buku Pak Fuad. Di itu buku ada apa yang terjadi pada tubuh Anda ketika Anda berhenti ngerokok. Parameternya itu jelas, dari 20 menit, 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, seminggu, sampai berapa tahun itu ada. Di situ darah mulai mengencer, apa lengkap. Tapi yang saya alamin, kalau testimoni saya pribadi, cuma tidur saya jadi jauh lebih berkualitas. Jadi saya kalau ditanya alasan untuk tetap tidak merokok sampai sekarang siang hari, mungkin karena ini kayak semacam investasi supaya tidur saya lebih enak gitu di malamnya. Dengan tidur yang enak, kualitas kesehatan juga jadi lebih bagus. Ya. Oke. Dan ada lagi, rupanya pengaruh, saya nggak tahu apa benar ini, tolong dikoreksi Pak Fuad. Lidah itu jadi lebih sensitif ya terhadap makanan ya. Itu dalam waktu 1 minggu kalau orang berhenti merokok, maka indera penciuman dan indera pengecap itu akan semakin sensitif. Jadi makanya menikmati makanan. Betul, itu kembalinya ke situ. Makanya banyak orang yang bilang gini, saya nggak mau berhenti merokok karena kalau saya berhenti merokok makannya banyak. Nah, kalau makannya banyak saya jadi gemuk. Gitu. Benar, Pak. Nah, ini harus diluruskan. Orang gemuk itu karena intake-nya lebih banyak daripada output-nya, ya kan? Kalau Anda maksa intake-nya banyak, ya olahraga, gitu loh maksudnya. Jangan minta enaknya aja makan banyak, nggak olahraga, mau tetap langsing kayak kalian, ini nggak bisa dong. Karena intinya berhenti merokok memang tujuannya untuk kembali sehat seperti itu. Nah, berarti kalau tadi kita dengar testimoni Mas Ali, sebenarnya hukuman sosial, pengaruh itu, dampak sosialnya sebenarnya itu yang jadi faktor mendorong untuk berhenti merokok juga dari situ ya, karena tadi kan quality time dengan keluarga. Tapi saat ternyata sudah berhenti merokok, pertemanannya jadi berubah nih. Nah, itu tidak masalah sebenarnya untuk menjalani itu. Atau bisa menularkan efek positif juga terhadap teman-teman yang masih merokok. Ada beberapa teman saya juga udah ke Pak Fuad ya. Mereka juga mau berhenti merokok. Artinya kalau ditanya, kalau jujur sih, hati kecil banyak di antara perokok ini juga mereka mau sebenarnya untuk berhenti merokok. Masalahnya itu bagaimana caranya? Ini ada yang pakai apa itu, nikotin patch itu. Ada yang pakai elektrik. Benar. Karena itu dalam usaha ke sana gitu, untuk berhenti merokok. Ini saya tadi tertarik dengan apa kata Mas Ali, karena banyak sekali dilakukan bisa dikatakan pembenaran ya Pak Fuad untuk bilang, ini salah satu cara untuk berhenti merokok dengan tadi nikotin pack, dengan juga pakai vape yang seperti itu. Terus udah gitu, ya rokoknya dikurang-kurangin deh, yang biasanya mungkin 4 bungkus, jadinya cuma yang terjadi kurangin rokok temen. Itu sebenarnya mungkin kalau misalnya seseorang tidak datang ke terapi atau sesuai dengan arahan Pak Fuad yang tadi Pak Fuad katakan, bisa tidak sih sebenarnya kita menterapi diri kita sendiri untuk berhenti merokok? Gini, urutannya begini, orang merokok itu karena kecanduan, kan? Orang kecanduan itu karena dia butuh nikotin, dia harus mengasup. Kalau dia nggak ngasup, dia mendapatkan efek sebaliknya, yaitu bete, nggak bisa mikir, nggak bisa. Ya, ketika dia tidak mengasup, dia harus mengasup terus. Nah, kalau dia bisa menjauhkan tidak mengasup, maksudnya kalau dia bisa menjauhkan diri tidak mengasup nikotin, maka sedikit demi sedikit pengaruh nikotin akan hilang, gitu kan? Nah, cuman kan susah, ini nggak mudah ya. Jadi cara berhenti merokok itu sebetulnya banyak. Misalnya bisa dengan mengurangi jumlah batang. Misalnya Anda ngerokok 16 batang, mulai hari ini Anda harus ngerokok hanya 15 batang. Oh, berarti benar ya dengan tahap pengurangan ada itu? Cara itu ada, artinya itu direkomendasikan. Saya tahu di penanggulangan rokok itu ada. Salah satunya dengan mengurangi jumlah batang. Yang kedua dengan menunda rokok pertama. Menunda rokok pertama itu misalnya gini, pertama Anda ngerokok jam 7 pagi misalnya. Mulai hari ini, mulai besok Anda ngerokok jam 8 pagi.
Oke. Nah, nanti seminggu kemudian Anda hanya ngerokok jam 9 pagi. Sebelumnya nggak boleh ngerokok. Minggu berikutnya lagi Anda ngerokok jam 10, jam 11, mundur terus. Lama-lama kan hilang. Iya, iya. Gitu. Asal disiplin itu. Tapi semua itu harus berawal dari Oke. ini. If you want to stop, any method will help. Oke. If you don't want to stop, no method will help. Iya, Itu aja. betul. Nah kalau dia nggak punya keinginan, dia nggak ada cara. Oke, baik. Oke. Tapi Dari semua dia cara minta bisa semuanya. digunakan kalau dia punya keinginan. Jadi Oke. metode apapun, ya. Jadi bukan hanya totok atau apapun, tapi tanpa terapi pun banyak kok orang yang berhenti rokok tanpa terapi karena kuatnya keinginan. Tadi kaitannya begitu. Niat tadi atau keinginan itu timbul karena motivasi. Ya, motivasi timbul karena informasi. Jadi ketika tadinya dia nggak paham, setelah diberikan informasi yang lengkap dan benar, Jadi timbul mundur lah. motivasinya. Oke. Ditambah lingkungan terdekatnya juga harus mendukung untuk Nah, berhenti merokok. Satu cerita yang paling sering saya ceritakan kepada pasien saya di buku saya ada. Pasien saya dari Cirebon. Datang ke tempat saya khusus untuk terapi. Saya tanya, Anda ini jauh-jauh dari Cirebon mau berhenti merokok. Motivasinya apa? Ya. Apa dia bilang? Saya punya anak laki-laki umur 4 tahun sekarang udah mulai merokok, Ma. Dia shock banget. Dia shock banget ketika tiba-tiba dia ditelepon sama guru TK anaknya. Guru TK anaknya bilang, "Pak, Bapak harus datang ke sekolah." Anaknya TK 4 tahun. Ada apa? Udah Bapak datang aja. Begitu sampai di sekolah, kasih tahu, "Pak, mohon maaf sekali, ternyata anak Bapak ini sudah merokok tiap hari." Oke. Dia shock kan? Dipanggil anak, nggak percaya, dipanggil anaknya. Adik merokok ya? Iya. Adik tiap hari merokok? Iya. Kenapa sih? Rokoknya dapat dari mana? Rokok papa. Oke. Di situ kayak digampar dia. Iya. Nah, itu Iya, itu iya. menjadi motivasi yang sangat kuat. Ya, dia karena dari Cirebon dia datang 1 kali terapi, sekarang udah 5 tahun dia berhenti merokok. Oke, baik. Oke. Karena motivasinya tadi Motivasi ya, motivasi. harus ada motivasi. Nah, Betul. seperti Ali juga, Mas Ali juga pasti ada motivasi. Nah, mungkin Mas Ali bisa sharing tipsnya kalau misalnya teman-teman yang di luar sana masih ngerokok, mungkin tidak sempat melakukan terapi, apa yang bisa dilakukan yang bisa menghentikan mereka untuk merokok? Saya nggak punya kapasitas untuk Secara Paling tidak pengalaman. saran nih dari Mas Ali yang sudah berhenti saat ini, mungkin apa mungkin mau mengajak teman-teman juga untuk paling tidak hidup sehat saat ini. Teman-teman ini masih mendukung Mas Ali. begini. Dari kecil itu saya hobi baca ya. Oke. Saya waktu kecil itu saya suka komik Lucky Luke. Lucky Luke itu koboi yang selalu ada rokok di bibirnya. Iya. Lalu besar dikit kita ada film apa itu Rocky Balboa, Sylvester Stallone merokok. Kemudian Die Hard, John McClane perokok. Artinya kita hidup di budaya yang emang rokok itu maco begitu, laki-laki. Tapi itu era kayaknya udah selesai ya, udah rokok udah kita merokok itu udah nggak nyaman lagi seperti waktu hari gini masih kerokok, gitu. Balik lagi ya. Oke. Iya, saya rasa itu. Jadi oke. era ngerokok itu udah selesai. Udah. Kalau mau dianggap up to date, mau mengikuti program nyaman, tinggalkan rokok. Tinggalkan. Karena eranya sudah lewat lewat. lagi. Hari gini masih ngerokok. Hari ini gitu. sehat gitu ya. Iya, Pak. ya apalagi sekarang udah mulai lagi green food, semuanya udah kembali lagi ke kesehatan diutamakan. Jadi sebenarnya berhenti merokok itu bisa dari motivasi dan mindset kita. Mindset kita. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Fuad dan juga Mas Ali telah hadir bersama makasih. kami dalam Morning Show, sudah memberikan informasi terkait dengan Iya. merokok ini ya. Oke. Berhenti merokok. Berhenti merokok. Hari gini masih ngerokok. Aduh, sayang banget. Solasir. Ya. It's so lasir. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih dan pemirsa Morning Show masih akan kembali dengan rangkaian informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Morning Show.